goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber sukacita kami ya Tuhan. Oh, sama-sama katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sekali lagi lebih sungguh katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus,
kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita sembah Dia.
kekuatan kami Tuhan. Bersamamu kami tidak akan goyah. Bersamamu kami kuat. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara engkau yang di rumah saat ini, mari buka kedua tanganmu bersama-sama. Saya mau katakan bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan tempat dan waktu. Dimanapun engkau berada saat ini, Tuhan sanggup menjamah engkau. Dimanapun engkau berada saat ini, Tuhan sanggup memulihkan engkau. Mari buka hatimu. Biarkan dia menjamah engkau, biarkan dia memenuhi engkau saat ini. Biarkan hadiratnya memuaskan engkau saat ini. Saat engkau merasakan hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru mengalir. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang mengalami jalan buntu, engkau yang mengalami persoalan, ada jalan keluar. Tuhan berikan atasmu saat ini. Mari sembah dia saudara, mari sembah, terus sembah dia. Kita menyembah karena tanda kita percaya kepada Tuhan. Kita menyembah tanda kita berserah kepada Tuhan. Kita menyembah tanda kita percaya akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus penuhi kami. Kuasa-Mu memulihkan kami saat ini Tuhan. Di rumah kami saat ini kami percaya kami terima mujizat. Kami alami kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima pertolongan Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Terima mujizatnya saat ini. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang percaya katakan bersama-sama. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri
Tuhan selalu memberikan kekuatan. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab kami tahu Tuhan Yesus selalu ada bersama memberikan kekuatan bagi kami. Yang percaya sama-sama dengan saya kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Come on. Mari kita bersukacita bersama-sama, sebab Dialah sumber kekuatan kita. Nyanyikan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berdiri. Yang percaya siap-siap, yang di rumah angkat suaramu kau. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Namanya Yesus. Nyanyi lagi ya, katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah mengarah. Yang di rumah siap, percaya dengan iman, katakan yo. Ku mau selalu bersyukur, buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, katakan. kasih setiamu tak pergi dariku. Yesus. Haleluya. Angkat suaramu lebih lagi ya, kemauan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, come on, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku Yang di rumah bisa lebih keras lagi suaranya. walau bumi bergoncang, gunung-gunung Apa? beranjak, Yes. namun kasih setiamu tak pergi dari. Percaya sama-sama yo. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, beranjak. kasih Yeay. Satu kali lagi semua. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. sekali lagi semua.
Jemaat Tuhan katakan, berjalan bersamamu. Come on. Tak akan ku gentar. Oh, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Percaya kau kekuatanku, menopang hidupku bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, oh, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Hanya Yesus. Sekali lagi katakan, berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Kau yang percaya, katakan, come on. Kau mengangkatku di atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Menopang Yesus, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Siapa? Come on. Yesus, jaminan hidupku. Hey. Berjalan bersamamu kami tidak akan goyah, sebab Engkau yang selalu menopang kami. Haleluya semua. Kau kekuatanku, menopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, oh, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, satu kali lagi semua. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Oh, oh. takut, Sebab ku tahu kau besertaku. satu nama siapa? Jaminan hidupku. Nama Yesus. Yang percaya, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Percaya Tuhan selalu menopang hidup kita. Sama-sama kita katakan amin.
dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sama-sama katakan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku. Yesus, sumber damai dalam hidupku. Amin, amin. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah semua. Perisai pelindungku,
janjimu dalam segala perkara, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sekali lagi, angkat suaramu imanmu, katakan, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Kami percaya Tuhan, amin. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya. Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mau sama-sama masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah hari ini Tuhan. Kembali kami Tuhan sudah berkumpul bersama untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau urapi Tuhan setiap kami ya Bapa, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami bisa Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema The Beauty of Diversity. Keindahan dari perbedaan. Saudaraku, setiap orang diciptakan berbeda dan unik. Tidak ada orang yang sama. Bahkan sekalipun pada orang-orang yang kembar identik, tetap memiliki perbedaan. Setiap orang diciptakan Tuhan unik dan berbeda. Buktinya, yang pertama adalah sidik jari. Sidik jari setiap orang tidaklah sama. Karena itu sidik jari banyak dipakai untuk keperluan identifikasi. Sidik jari dipakai untuk mengetahui identitas korban kecelakaan, korban pembunuhan, dan kasus kriminal lainnya yang mana mungkin wajah dari korban sudah tidak dapat dikenali. Sidik jari juga dipakai untuk melacak pelaku tindak kriminal. Dan seiring perkembangan teknologi, sidik jari dipakai untuk keperluan sistem keamanan seperti mesin absensi, akses untuk membuka pintu, dan akses untuk penggunaan handphone, iPad, dan lain-lain. Jadi tidak ada manusia yang memiliki sidik jari yang sama. Disinilah kita perlu menyadari bahwa kita diciptakan Tuhan secara unik dan berbeda. Yang kedua adalah iris mata, atau biasa juga disebut selaput pelangi. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi pupil. Saudara bisa melihat pada gambar, ya. Nah, iris ini berfungsi untuk mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Nah, iris pada mata setiap orang itu berbeda sekalipun pada kembar identik. Iris mata tidaklah sama. Bahkan iris mata kanan dan kiri pun tidak persis sama. Itu sebabnya iris ini juga dipakai untuk keperluan identifikasi. Contohnya dalam pembuatan KTP elektronik biasanya ada bagian scan mata untuk perekaman iris mata. Nah, kedua bukti di atas menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan kita unik adanya. Karena itu kita harus mensyukuri bahwa kita adalah ciptaan yang unik dan tidak ada duanya di bumi ini. Daud berkata dalam Mazmur 139 ayat 14, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Karena Tuhanlah yang membentuk kita dalam kandungan dan kita ini berharga bagi Tuhan. Yesaya 43 ayat 4a berkata, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau."
Nah saudara, jika kita menyadari bahwa kita ini unik dan berharga, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang mana jika kita suka membandingkan diri, kita bisa saja merasa diri kita ini kurang, diri kita ini rendah dibanding orang lain, dan berbagai perasaan lainnya. Dan karena kita sering membandingkan diri dengan orang lain, akhirnya membuat kita tidak menjadi diri kita sendiri. Kita selalu ingin seperti orang lain. Apalagi zaman now, penggunaan sosial media sudah merupakan panggung pamer bagi semua orang. Sehingga saat kita melihat orang lain misalnya memamerkan sesuatu pada sosial medianya, kita jadi terpengaruh untuk mengikuti. Sehingga kita tidak lagi menjadi diri kita sendiri demi untuk sebuah pengakuan dan jempol dari manusia. Padahal seharusnya yang tepat adalah kita perlu menemukan kelebihan apa yang Tuhan taruhkan pada kita sehingga kita bisa fokus mengembangkan diri kita sendiri daripada hanya melihat keberadaan orang lain yang kemudian menimbulkan iri hati dan insecurity. Saya percaya tidak ada orang yang ahli di semua bidang. Karena itulah Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita bisa saling melengkapi. Mari kita baca di dalam Roma 12 ayat 4-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, jadi kesimpulannya, kita adalah satu tubuh yang mempunyai banyak anggota, tapi mempunyai tugas yang berbeda-beda. Karunia kita berlainan, ada yang bernubuat, ada yang melayani, ada yang mengajar, ada yang menasehati, ada yang membagi-bagikan sesuatu, ada yang memimpin, ada yang menunjukkan kemurahan, dan lain-lain. Karena perbedaan itu tidak seharusnya kita merasa kita lebih kurang daripada orang lain. Mungkin kita tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain, tapi mungkin juga orang lain tidak memiliki apa yang kita punyai. Dan tidak ada bagian yang lebih rendah atau lebih tinggi, karena semua anggota tubuh itu penting adanya. Nah, karena terdiri dari banyak anggota dengan tugas berbeda-beda, maka setiap anggota harus menjalankan fungsinya masing-masing. Mata menjalankan fungsi mata, telinga menjalankan fungsi telinga, mulut menjalankan fungsi mulut, tangan dan kaki juga menjalankan fungsi masing-masing. Jika ada satu anggota tubuh yang tidak berfungsi, tentu akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas tubuh itu. Contoh misalnya, tangan tidak berfungsi. Maka terkadang demi kelangsungan aktivitas hidup, anggota tubuh lain harus menggantikan fungsi tangan. Akhirnya mungkin dipakailah kaki untuk melanjutkan fungsi tangan. Hal ini bisa menolong, tapi tentu memiliki efek samping, yaitu kaki akan merasa kelelahan karena menjalankan dua fungsi sekaligus. Di samping itu, tampak tidak normal. Ya, contohnya saja, jika kaki dipakai untuk menyuap makanan ke mulut dan lain-lain. Jadi jauh lebih baik jika setiap anggota tubuh dapat melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga aktivitas dalam tubuh itu berjalan normal. Di samping itu, kita tidak hanya mengenal anggota tubuh yang kelihatan,
Tetapi kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ini ada organ-organ tubuh yang sekalipun tidak dapat kita lihat secara langsung, tapi sedang bekerja dan menjalankan fungsinya masing-masing. Jadi, apa yang kita tidak lihat bukan berarti tidak ada. Sekali lagi, apa yang kita tidak lihat bukan berarti tidak ada. Apakah saudara bisa lihat organ-organ tubuh bagian dalam seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, pankreas, lambung, usus, dan lain-lain? Tentu kita tidak bisa melihat, tapi organ-organ ini ada dan bekerja dalam tubuh kita. Demikian pula di dalam tubuh Kristus. Ada pula anggota-anggota yang bekerja di balik layar atau behind the skin. Anggota-anggota ini sangat jarang terekspos, tetapi mereka tetap bekerja. Walau mungkin saudara tidak mengenal nama mereka, saudara tidak melihat wajah mereka, tapi mereka ada, mereka bekerja, dan mereka melaksanakan fungsi mereka masing-masing. Untuk siaran online ini saja tentu dibutuhkan kameramen, soundman, lighting, para editor video, dan lain-lain. Begitu pula orang-orang yang menulis renungan di website, tim multimedia, para pendoa di balik pintu yang tertutup, dan masih banyak lagi jenis pelayanan di balik layar. Secara pribadi, saya sangat menghargai tugas setiap orang yang bekerja di balik layar. Orang-orang yang memberikan waktunya untuk melayani jauh lebih lama daripada penampilan kami yang singkat ini. Yang melakukannya tanpa dilihat orang dan tanpa dikenal banyak orang. Bahkan di masa pandemi ini, kita justru merasakan betapa pentingnya keterlibatan orang-orang yang bekerja di balik layar. Dan kita membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang seperti ini. Jadi saudara, apa yang kita tidak lihat bukan berarti tidak ada. Seperti misalnya, jika kita tidak pernah melihat seseorang berbagi berkat materi, apakah kita bisa memastikan bahwa orang itu tidak pernah memberi? Tentu kita bukanlah orang yang maha tahu, karena kita juga tidak tahu apa yang orang lain berikan secara tersembunyi dan tanpa dokumentasi. Seperti jantung yang memompa darah tetap memberi fungsi, walau tak dapat dilihat oleh mata kita yang terbatas. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 22. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Inti pembacaan tadi adalah setiap anggota itu berbeda-beda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
Setiap anggota saling membutuhkan. Karena tadi dikatakan jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Nah, yang ketiga, semua anggota itu penting. Tidak ada yang tidak penting. Ya. Dan yang keempat adalah semua anggota yang berbeda-beda bersatu dalam satu tubuh dan saling melengkapi. Nah, saudara, ada satu hal lagi yang harus kita pelajari dari anggota-anggota tubuh yang berbeda ini adalah mereka tidak sampai berkelahi atau saling menyerang hanya karena adanya perbedaan. Justru anggota-anggota tubuh kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Perbedaan bukanlah alasan untuk tercerai-berai, tetapi justru di dalam perbedaan itu ada keindahan yang luar biasa. Apakah saudara pernah melihat pelangi? Kita tahu bahwa pelangi itu terdiri dari banyak warna dan bukan hanya satu warna. Seandainya saja hanya ada satu warna di dunia ini, tentulah sangat membosankan hanya melihat satu warna saja. Justru dengan banyaknya warna yang berbeda-beda, membuatnya menjadi jauh lebih indah. Ada sebuah ilustrasi tentang warna pelangi. Alkisah, 7 warna pengisi cakrawala dunia berselisih mengenai siapa yang terbaik di antara mereka. Tiap warna merasa mereka lah yang paling penting, paling bermanfaat, dan paling disukai. Warna hijau berkata, sudah jelas aku yang paling penting. Akulah simbol kehidupan dan harapan. Aku dipilih untuk rerumputan, pepohonan, dan dedaunan. Tanpaku, semua makhluk hidup akan mati. Coba kalian lihat desa-desa. Kalian akan menyadari semua tempat adalah aku. Biru menjawab, yang kau bicarakan hanyalah daratan. Pertimbangkan langit dan laut. Airlah yang menjadi sumber kehidupan. Langit memberikan kedamaian dan ketenangan. Tanpa ketenanganku, kalian semua tidak ada. Kuning kemudian berujar, kalian semua terlalu serius. Aku membawa keceriaan, kesegaran, dan kehangatan pada dunia. Matahari berwarna kuning, bulan juga kuning, bahkan bintang-bintang pun berwarna kuning. Setiap kali kau tatap bunga matahari, seluruh dunia akan tersenyum. Tanpaku, takkan ada kegembiraan. Orange tak mau kalah. Aku adalah warna bagi kesehatan dan kekuatan. Warnaku mungkin seram, tapi begitu bernilai karena aku melayani kebutuhan umat manusia. Aku membawa vitamin-vitamin penting. Coba kalian lihat wortel, labu, orange, mangga, dan pepaya. Walaupun aku tidak hadir setiap waktu, namun ketika ku penuhi langit di waktu matahari terbit dan terbenam, keindahanku begitu mempesona, hingga tak ada seorang pun yang peduli dengan kalian. Merah pun tak mau tinggal diam. Akulah penguasa kalian semua. Akulah darah kehidupan. Warnaku merupakan simbol bahaya dan keberanian. Aku siap bertempur untuk sebuah tujuan. Aku membawa panas ke dalam darah. Tanpaku, bumi mati seperti bulan. Akulah simbol cinta dan semangat. Ungu berdiri membusungkan dada. Warnaku adalah simbol loyalitas dan kekuasaan. Para raja, menteri, dan para penasehat memilihku. Karena akulah simbol kekuasaan dan kebijaksanaan. Tak ada orang yang meragukanku. Mereka dengar dan patuh. Akhirnya indigo berbicara dengan nada pelan namun tetap merasa lebih baik. Coba kalian lihat aku. Aku warna keheningan. Walaupun kalian susah melihatku, namun tampaku kalian semua tak ada artinya. Aku melambangkan gagasan dan perenungan, rembulan dan pantulannya. Kalian membutuhkanku sebagai penerang dan keseimbangan, sebagai doa dan ketenangan batin. Perdebatan terus terjadi, tiap warna merasa paling unggul,
keributan mereka semakin tak terkendali. Sampai ketika kilat cahaya halilintar menerangi langit disertai suara guntur yang menggelegar dan hujan pun mulai menurunkan rintiknya. Dengan rasa takut dan was-was, warna-warni saling mendekat satu sama lainnya untuk mencari perlindungan. Dan setelah hujan mereda, tampaklah terbentang busur yang berwarna-warni itu yang kita sebut pelangi. Pelangi itu indah ketika semua warnanya bersatu. Pelangi tidak akan indah jika hanya terdiri dari satu warna saja. Hari ini kita belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Kelebihan kita dapat menjadi potensi yang luar biasa untuk menginspirasi dan menjadi berkat bagi sesama. Jika kita fokus mengerjakan bagian kita dan bersatu bergandengan tangan untuk mewartakan Kristus, saya percaya pasti akan berdampak besar. Begitu pula keluarga-keluarga yang ada. Mari hidup dalam kerukunan, baik suami dan istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, juga dengan adik-adik ipar. Hiduplah berdamai senantiasa. Jauhi pertengkaran, perselisihan, dan iri hati. Saya percaya berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, terpujilah Tuhan. Saudaraku, sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan.
Kaulah segalanya. Katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi katakan, oh, karena salibmu Ku hidup kami percaya. karena salibmu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa buat karya keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, hari ini kami bisa bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang mendatangkan pemulihan bagi kami, yang mendatangkan kelepasan bagi kami, kesembuhan bagi kami, keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan Tuhan menguduskan, mengampuni setiap kesalahan pelanggaran dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan layakkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Ia mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama mengambil roti. Bukankah roti yang kita sudah pegang bersama-sama ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus yang telah menyelamatkan kita? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Demikian juga diperbuatnya dengan cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang menghapus dosa-dosa kita? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus
serta perlindungannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersuka cita bersama-sama, come on. Semua. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai. Yang percaya katakan, come on. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai. Semua siap? Katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan hilang. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata. Engkau yang di rumah, angkat suaramu, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Percaya, terima sukacita surga, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya.